merah, hijau, sama kuning. Itu ada beberapa pendeta mengatakan itu Tuhan Yesus yang putih. Terus ada yang mengatakan itu bukan Tuhan Yesus, tapi anak-anak Tuhan yang punya urapan khusus itu melambangkan salah satu kegiatan, dia bilang gitu. Yang benar-benar membawa harum nama Kristus dan diurapi untuk membawa berkat dan membantu Tuhan untuk menyiapkan segala sesuatunya. Dia bilang gitu. Nah, karena kronologinya itu kan dengan kode yang membuka materai itu kan Tuhan Yesus sendiri yang membuka materai. Penunggang kuda 4 itu baru keluar kalau setelah perintah dengan membuka kode materai itu baru dia bisa keluar gitu loh. Kayak gitu itu atau gimana Pak? Ada yang bilang juga itu antikris. Itu gimana Pak? Kalau dengan kacamata Pak Paul itu gimana gitu Pak? Si penunggang kuda putih itu antikris maksudnya? Ada 3 persepsi Pak. Nah, saya bingung, tapi kalau saya sih lebih. Kalau penunggang enggak, itu gini. Di dalam Alkitab itu penfiguran itu polanya selalu sama. Nggak mungkin kuda putih yang di sini artinya apa, kuda putih yang di sana nanti artinya apa. Nggak mungkin. Di Alkitab itu selalu konsisten. Angka selalu konsisten. Simbol-simbol binatang selalu konsisten. Selalu konsisten. Angka-angka, simbol-simbol, pemfiguran, pola, zaman, itu semua selalu konsisten. Karena firman Tuhan itu berpola. Makanya nubuatan itu berpola. Nubuatan itu kalau kita lihat zaman Yesaya, jadi zaman para nabi, di zaman Yesus, ya zamannya para rasul itu semua berpola. Itu saya cuma bisa jawab itu aja, karena yang simbol-simbol itu yang saya tahu yang kuda putih itu penunggangnya adalah Yesus Kristus, ya kan disebutkan itu. Nah, saat penunggang kuda putih keluar nanti di Wahyu 17 kalau nggak salah ya, atau Wahyu 19 saya lupa, Wahyu 17 19. Nah saat itu dia bunuh tuh antikristus tuh. Kalau dalam Tesalonika dibilang dibunuh dengan hembusan nafasnya. Gitu. Jadi kalau bilang kuda putih tiba-tiba jadi antikris, wah itu menurut saya ada yang kurang pas. Tapi kalau Wahyu itu semua orang menafsirkan dengan tidak konsisten. Ya kalau dia dengan konsisten dengar ke atas sangka. Contoh aja nih, kapan rapture? Ya. Wah, saya tuh dikeluarkan dari grupnya Dani Supangat gara-gara saya bilang itu sangkakala terakhir loh. Kita ada Yesus datang, orang-orang percaya itu dibangkitkan, yang mati, yang masih hidup dirubah dalam sekejap mata, itu sangkakala terakhir. Kalau sangkakala terakhir, itu dua saksi Allah itu mati dulu, baru ada sangkakala terakhir. Nah, artinya apa? Semua mengalami aniaya dulu. Wah, saya dikeluarin dari grup langsung. Oh, kok kita beda? Dia bilang gitu, keluarin aja. Membawa pengajaran yang berbeda. Ya, kamu pengajaran karpu dewe. Kalau semua orang cuma sedengar kudu iyain pengajaranmu, kok ketunggale. Nah, pengajaran itu harus berani dikritik. Pengajaran yang tidak bisa dikritik, itu tuh hanya dari iblis. Serius. Pengajaran yang tidak bisa dikritik itu dari iblis. Semua pengajaran harus bisa diuji. Kalau dia tidak mau diuji, itu pasti datangnya dari iblis. Saya bingungnya di sini, Pak. Nah, kalau itu Tuhan Yesus ya, itu nantinya yang buka materai 7 materai itu kan Tuhan Yesus, Pak. Lah kalau Tuhan Yesusnya kan lagi berperang, lah yang buka materai ini kan harus Tuhan Yesus juga, Pak, gitu loh. Ya, boleh-boleh saja toh. Soalnya kan harus materai kalau bilang kan tetap jalan, Pak. Jenderal Cocok perang, apakah Jenderal Cocok itu pedang-pedangan? Enggak, dia duduk, dia kirim benderanya dilempar. Pasukan hijau maju, dilempar bendera merah. Pasukan merah maju. Sambil nungguin perang, dia sambil main catur, sambil minum kopi, minum teh. Bisa tak gitu tak? Masa dia ikut perang sendiri? Oh, sama saya kalah manajemennya. Kan? Anggap ya. Jadi ya itu, jangan Pak, berpikir perang itu kayak di filmnya Lord of the Ring, rajanya ikut perang, ikut pedang-pedangan sampai mau mati, sampai mau digorok begitu. Enggak begitu. Berarti kalau boleh saya menyimpulkan itu berarti itu kan kuda putih itu melambangkan Tuhan Yesus sendiri beserta para
anak-anak Tuhan yang mendapat urapan khusus, terutama Enggak, yang jangan benar-benar jadi campur dari aduk. Tuhan atau Enggak, atau kamu gimana, Pak? itu enggak bisa. Nanti kamu ikut kelas apologetik aja. Itu penjelasannya saya harus jelasin dari Wahyu 1. Oh, Panjang banget. iya, iya. Saya jelasin itu tuh tiga kali pertemuan tentang Wahyu itu. Ya, nggak bisa sekali saya jelasin kuda putih itu apa langsung selesai. Nggak selesai, jangan. Tadi saya jawaban tadi sudah, tapi kan tadi kan akhirnya penafsiranmu jadi salah kan? Padahal saya tadi sudah ngomong cukup jelas sekali. Tapi kamu langsung memikirkannya kayak kemana-mana lagi. Nah, itu untuk menjelaskannya. Saya tahu kamu pasti akan berpikirnya jauh kemana-mana dengan satu kalimat dari saya. Makanya jawabannya adalah ikutilah kelas evangelis dan kelas apologetik. Gitu. Ya, karena kalau dan Wahyu pun tidak ada di kelas evangelis. Saya taruhnya di kelas apologetik. Gitu ya. Siap, siap, Pak. Oke. Makasih. Kita lanjut dulu ya. Kita mau berdoa. Suaranya semua saya bagus ya. Oh iya, saya pakai monitor bagus-bagus aja di sini nih. Bentar. Shalom Pak Paul, selamat malam. Ya, Suaranya sih lembut, ya Pak. kita harus sudahin karena saya mau ngajar nanti kelamaan ini. Atau satu pertanyaan lagi boleh deh. Siapa tadi? Sebentar. Urutan ya. Saya urutan aja nih. Ini ada Jimmy Marianus, yang mana nih Jimmy Marianus? Ya, silakan. Shalom Pak. Ya. Pertanyaannya singkat aja Pak. Itu menurut nubuatan Nabi Maliaki kan di dalam Maliaki 4 ayat 5 sampai 6 itu kan ada kedatangan Nabi Elia sebelum menjelang harinya Pak. Apakah yang dimaksud di situ Nabi Elia itu adalah Yohanes Pembaptis? Iya kan Yesus sudah bilang. Elia memang harus datang dulu. Nah, Yohanes Pembaptis itulah Elia. Dia bilang begitu. Ya udah selesai dah. Ya. Iya Pak. Karena nih Pak, pernah juga saya sampaikan gitu, saya kutip dari Matius 19 dan Matius 17, ada pendeta menyesatkan saya Pak. Dia bilang itu sebelum datang, Elianya belum datang katanya gitu Pak. Makanya saya tanya. Yesusnya udah bilang itu Elia loh. Yohanes itu Elia. Yang bilang Yesus. Mungkin dia kurang teliti aja. Saya aja sering kadang-kadang kelupaan. Kurang teliti. Oke, terima kasih Pak. Iya, cuman pokoknya kalau ada pendeta, pengajarannya tidak boleh dikritik, itu pasti bukan dari Tuhan. Kalau bukan dari Tuhan, berarti dari iblis. Ya kan? Mungkin kalau ada pendeta nggak bisa dikritik, itu pasti pengajarannya bukan dari Tuhan. Karena firman Tuhan selalu berkata, ujilah. Lawang Tuhan aja bilang, ujilah aku. Ya kan? Nah, 1 Tesalonika 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu, peganglah yang baik. Nah, agama yang tidak bisa dikritik, pendeta yang tidak bisa dikritik, ulama yang tidak bisa dikritik, itu pasti bukan dari Tuhan. Oke, sebentar nih, saya harus panggil isi saya buat nyanyi, karena tadi kita mau nyanyi lagi. Isi saya mana ya nih? Ya, satu lagi deh, boleh deh nih. Ya udah, ini udah datang. Ya, oke, ada yang mau tanya lagi? Suara orang tidur kayaknya ya. Iya nih. Saya mute dulu semua. Tidur kayaknya. Bisa nyalain mikrofon. Ya Kalisoy, lanjut Kalisoy. Ya Pak, Shalom dan selamat hari Minggu Pak Paul. Selamat hari Minggu. Suaranya kok kecil ya? Halo, Enggak, Pak. bagus kok. Oh ya, Pak Paul, ini berkaitan dengan tanah perjanjian ini ya. Nah, misinya Musa membawa orang Israel dari Mesir kan untuk membawa ke tanah perjanjian ya Pak ya. Walaupun pada akhirnya dia sendiri pun tidak ikut, tidak sampai. Nah, namun Tuhan sempat menunjukkan pada dia mana saja wilayah tanah perjanjian itu di Gunung Nebo ya Pak, Nebo ya, Gunung Nebo ya. Nah, di sana Tuhan tunjukkan tanah perjanjian itu yang mana gitu ya. Nah, pertanyaan saya, Israel yang sekarang ini apakah sudah seluruhnya sesuai dengan janji Tuhan pada orang Israel, sudah dimiliki orang Israel? Tuh, kalau memang belum semua, apakah suatu ketika itu seluruhnya akan menjadi milik Israel atau ada tafsiran lain? Gitu aja Pak. Thank you.
Kalau saya yakin nanti akan menjadi milik Israel, tapi dengan cara yang damai. Kita lihat ya, bagaimana cara lobi-lobinya orang Israel itu cantik sekali. Bahkan ketika bagian dari tanahnya Yordania yang berhasil diambil Israel, sama Simon Peres itu mengadakan deal, Yordania akan bersahabat dengan Israel, terus sama-sama dikembaliin, ditolak sama Yordania. Artinya nanti akan digenapi semua. Sekarang ini kan masih sebagian belum ada separuhnya kali ya, karena dibagi juga yang di West Bank, juga di Gaza itu ya, sama di bagian itu kan aneh kan perbatasannya, bisa split begitu, negara bisa split begitu. Jadi kalau mau pindah dari Gaza sampai mau ke itu, dia harus pakai paspor. Lucu, dari satu negara Palestina ke negara Palestina lain. Ya salahnya sendiri kan, karena kan ininya begitu. Tapi nanti pasti saya yakin sekarang gini ya, di Palestina ini mereka itu punya uang, tapi uangnya buat perang. Kalau uang itu buat mensejahterakan rakyatnya, nanti kita lihat ya gambarnya ya. Kalau itu buat mensejahterakan rakyatnya, saya yakin rakyat Palestina akan sejahtera loh. Karena kan mereka boleh membangun wilayah mereka sendiri. Tapi sekarang mereka perang terus, punya duit buat beli rudal. Kalau orang Israel, hidupnya sejahtera. Banyak orang Palestina ini apply warga negara. Nyerah, ya kan? Kalau saya lihat ini. Kalau yang gengsi, ya dia ke Eropa, minta swaka di sini. Tapi kalau yang dia nggak gengsi, dia ke sana. Dia apply di Israel. Dan waktu di Israel, mereka gajinya lebih gede daripada di Palestina. Ya kan, kalau kemarin si Kak Monik itu ya, Monik Rakers itu, waktu dia cerita itu, kan ditunjukkan, ini loh orang-orang dari Palestina kerja naik mobil ke Israel. Terus pulang lagi ke Palestina lagi. Ya kan, ya lama-lama mereka bete juga, orang punya otak juga. Ya kan, terus suruh mati anaknya. Ya beragama juga lama-lama, memang agama ngajarin begitu, dia pikir ini agama geblek nih ngajarin begini nih. Kan begitu kan. Jadi saya yakin pasti akan Ngapain ikut perjanjian yang baik. Gitu ya. Berarti belum separohnya ya Pak ya? Separohnya pun belum ya? Kayaknya belum separohnya Ya, belum. Iya kan? Ya, selama ini kan kita mungkin belum pada tahu ya. Iya. Oke Pak. Masih jauh. Saya yakin masih jauh itu. Masih jauh. Oke. Tapi Sinai sendiri, Pak, Sinai sendiri nggak masuk kan ya? Sinai nggak ya? Belum itu. Itu nanti bakal perang dunia ketiga gara-gara Sinai. Nggak, maksudnya itu nggak masuk wilayah tanah perjanjian ya? Yang dijanjikan ya? Enggak ya? Yang di tanah Arab. Oh, ya. Itu yang bakal nanti perang itu. Ya. Perang dunia ketiga gara-gara Sinai itu. Cari-cari masalah kan? Ya kan? Cari masalah itu nanti. Ya, kita akan mulai ya masuk ke materi kita ya. Ada yang bisa saya matikan dulu semua mikrofonnya. Ada yang oke, ini Kalisoy bolehkah berdoa buat kita untuk masuk ke pelajaran? Oke Pak. Silakan Kalisoy dinyalain mikrofonnya. Ya, oke Pak. Oke. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan untuk bersembah sujud, memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami mengundang Engkau Tuhan dalam acara ibadah Zoom kami ini Tuhan. Kami percayakan hamba-Mu yaitu Pak Paul untuk memimpin kami, mengabarkan firman Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk mendengarkan dengan hikmat dan agar firman-Mu itu tidak menjadi sia-sia setelah kami mendengarkannya Tuhan. Tuhan, kami percayakan acara ibadah Zoom kami ini dari mulai awal, pertengahan, hingga pada akhirnya nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, haleluya. Kita
ini ya, baca lagu yang biasa ya, ini minta tolong ini ya, isi saya buat ikut nyanyi.
we praise His name. God Almighty, He protects you. Lord Sebaot, be your